Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azharuddin Yahya Said Alamdan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu dari materi pengantar akuntansi dengan judul analisis transaksi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Desi Argawati SA AK MSI. Jadi kita masuk ke pembahasan awal. Apa sih transaksi bisnis itu? Transaksi bisnis merupakan peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Transaksi-transaksi dapat berasal dari internal dan eksternal. Kita membahas transaksi internal terlebih dahulu, yaitu transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan saja. Contohnya adalah penggunaan peralatan memasak dan kebersihan. Yang kedua adalah transaksi eksternal, berarti kebalikan dari transaksi internal, yaitu adalah transaksi yang dilakukan di luar perusahaan tersebut, contohnya pembelian peralatan dan lain-lain. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda. Ada persamaan akuntansi sebagai contohnya. Jika sebuah aset meningkat pada saat yang sama, harus ada penurunan dalam aspek lainnya. Misalnya peningkatan dalam liabilitas, peningkatan dalam ekuitas, atau lebih komponen dapat pengaruh. Selanjutnya di sini ada persamaan dasar akuntansi. Ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset merupakan sumber dana yang memiliki perusahaan, sedangkan liabilitas adalah klaim terhadap aset atau utang kewajiban yang ada. Lalu ekuitas adalah klaim kepemilikan total pada jika tidak ingin mencari liabilitas, maka akan tetap saja tinggal diputar-putar saja. Selanjutnya kita akan memasuki soal dari analisis transaksi. Yang pertama adalah mengenai jurnal umum. Di sini saya mengambil soal dari buku Keiso, tetapi saya ubah namanya saja. Di sini Azhari Company dimulai pada tanggal 1 September memiliki transaksi berikut. Transaksi pertama, para pemegang saham menginvestasi uang sebesar 25.000 euro dan menerima saham biasa. Kita menerima kas berarti kas naik, kita menerima kas berarti modal naik. Kas naik kita masukkan ke dalam debit sebesar 25.000 euro. Lalu modal juga naik, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 25.000 euro. Di sini keterangannya pemegang saham, investor, uang. Kita buatkan akuntinya. Dari kas dan modal akunti kas masuk ke debit, dia naik sebesar 25.000 euro, dan akunti modal masuk ke kredit, dia juga otomatis ikut naik sebesar 25.000 euro. Transaksi kedua, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 7.000 euro secara kredit. Berarti peralatan, kita kan membeli peralatan secara kredit, peralatan bertambah, masukkan ke debit sebesar 7.000 euro. Berarti kita membeli secara kredit, utang usaha berarti menaik, dimasukkan ke kredit sebesar 7.000 euro. Keterangannya membeli peralatan secara kredit. Di sini akuntainya peralatan kita masukkan 7.000 euro ke debit, utang usaha kita masukkan 7.000 euro ke kredit. Pada 3 September, transaksi ketiga, pada 3 September, perusahaan menerima kas sebesar 8.000 euro atas jasa yang dikerjakan. Di sini kas kita menerima berarti kas naik sebesar 8.000 euro, kita taruh di debit. Pendapatan juga naik, otomatis juga naik, kita masukkan ke kredit sebesar 8.000 euro. Keterangannya di sini menerima uang dari jasa yang kita perjualkan. Akuntinya adalah akunti kas yang transaksi sebelumnya 25.000 euro dan 8.000 euro di transaksi ini.
akunti pendapatan kita masukkan 8.000 euro ke kredit. Transaksi keempat, perusahaan membayar biaya sewa bulan ini sebesar 850 euro. Beban sewa berarti kas turun sebesar 85.000 euro, 850 euro kita masukkan ke kredit, dan beban sewa kita masukkan ke debit sebesar 850 euro. Keterangannya di sini membayar sewa bulan ini. Akuntinya beban usaha 850 euro kita masukkan ke debit. Akun kasnya dari transaksi sebelumnya ada 25.000 euro di debit, 8.000 euro di kredit, dan transaksi ini 850 euro kita masukkan ke kredit. Transaksi kelima, pada 5 September perusahaan membayarkan dividen secara tunai sebesar 1.000 euro ke para pemegang saham. Dividen berarti menurun, kita taruh di debit sebesar 1.000 euro. Kas juga ikut menurun, kita taruh di kredit karena membayar dividen ke pemegang saham sebesar 1.000 euro. Keterangannya di sini membayar dividen ke pemegang saham. Akunti dari transaksi sebelumnya ada 25.000 euro dan 8.000 euro kita taruh di debit. Di transaksi ini dan transaksi sebelumnya ada 850 euro dan 1.000 euro pada transaksi ini kita taruh di kredit. Akunti dividen sebesar 1.000 euro kita taruh di debit. Ini merupakan jurnal umum. Selanjutnya kita akan memasuki neraca saldo. Ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di sini kita akan mencari keseimbangan atau balance. Pada transaksi pertama, perusahaan menerbitkan saham biasa dan menerima uang tunai sejumlah 25.000 euro. Di sini berarti kas naik sebesar 25.000 euro, modal saham juga ikut naik sebesar 25.000 euro seperti yang ada di gambar bawah soal ini. Pada transaksi kedua, perusahaan membeli peralatan kantor seharga 7.000 euro secara kredit. Berarti peralatan bertambah sebesar 70.000 euro, dan utang usaha kita membelikan secara kredit berarti utang usaha bertambah sebesar 7.000 euro. Pada transaksi ketiga, perusahaan menerima kas sebesar 8.000 euro atas jasa yang dikerjakan. Berarti di sini kas naik sebesar 8.000 euro, modal juga ikut naik sebesar 8.000 euro. Pada transaksi keempat, perusahaan membayarkan biaya sewa bulan ini sebesar 850 euro. Di sini kas berkurang sebesar 850 euro, beban juga berkurang sebesar 850 euro untuk membayar beban sewa. Pada transaksi kelima, perusahaan membayarkan dividen secara tunai sebesar 1.000 euro ke para pemegang saham. Jadi di sini kas berkurang juga sebesar 100 euro karena kita kan ingin membayar, jadi kita mengambil dari kas. Dividen juga ikut berkurang karena kita membayar, jadi dividen yang kita dapat itu juga ikut berkurang sebesar 1.000 euro. Jadi sesuai gambar yang di atas kita jumlahkan semua hasilnya balance, ya kan? Hasilnya balance sebesar 38
38.150 euro. Hasilnya balance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.